Setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya, dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Maka jangan engkau sisakan seorang pun orang kafir di atas bumi ini. Jika engkau membiarkan mereka, pastilah mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, dan mereka pun akan melahirkan keturunan yang senantiasa berbuat dosa dan kekufuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sebagian orang ada yang menuduh bahwasanya Rasulullah Nuh alaihi salam bukanlah seorang rasul yang sabar menghadapi kaumnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memberikan gelar ulul azmi di antara para rasul, yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran luar biasa dalam menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Ulul azmi dan artinya sebagai nabi dan rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa ini tentu bukan tanpa sebab. Pemberian gelar ini dapat diketahui dari seberapa sabar dan tabahnya para nabi dan rasul bergelar ulul azmi dalam menyebarkan dakwah dan menghadapi penolakan dan berbagai rintangan dari kaumnya. Alasan orang-orang yang menuduh Nabi Nuh alaihi salam tidak sabar karena Nabi Nuh alaihi salam memintakan azab kepada Allah untuk kaumnya. Kita harus memahami alur kisahnya. Mengapa Rasulullah Nuh alaihi salam mengucapkan demikian, sehingga kita tidak berburuk sangka kepada utusan Allah yang mulia. Kaum Nabi Nuh alaihi salam adalah kaum yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya melakukan kekufuran, mereka juga senantiasa menentang Nabi Nuh alaihi salam untuk mendatangkan azab sebagai bukti kebenaran dakwahnya itu. Mereka mengatakan, "Ya Nuh, qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin." Wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Surah Hud ayat 32. Namun Nabi Nuh alaihi salam tetap bersabar dan tidak membalas perkataan mereka dengan mengiyakan atau menanggapinya dengan ancaman. Beliau hanya mengatakan bahwa keputusan azab bukanlah kehendaknya, melainkan hanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Nuh menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Surah Hud ayat 33. Nabi Nuh alaihi salam yang telah berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tidak hanya di siang hari, namun Nabi Nuh alaihi salam juga di malam hari, beliau tidak berhenti menyeru kaumnya. Selama masa yang panjang itu pula, beliau bersabar atas gangguan fisik maupun psikis yang ia terima. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, namun seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Surah Nuh ayat 6 dan 7. Tidak hanya menolak seruan Nabi Nuh alaihi salam, mereka kaumnya pun mengejeknya dengan menutupi telinga-telinga mereka. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Surah Nuh ayat 8. Allah subhanahu wa ta'ala pun menanggapi kaum Nabi Nuh alaihi salam yang sangat melampaui batas ini dengan berfirman, mengabarkan kepada Rasulullah Nuh alaihi salatu wassalam bahwa tidak ada lagi kaumnya yang akan beriman kepadanya. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumik illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Surah Hud ayat 36. Teman-teman yang dirahmati Allah, artinya tidak akan ada lagi yang akan beriman kepada seruanmu setelah 9 orang yang telah mengikutimu, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Mendengar firman Allah ini, Nabi Nuh alaihi salam sadar Allah akan segera menurunkan azabnya kepada kaumnya. Wa qala Nuhur rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Jika demikian Rabbku, maka jangan engkau sisakan seorang pun orang kafir di atas bumi ini. Jika engkau membiarkan mereka, pastilah mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain, dan mereka pun akan melahirkan keturunan yang senantiasa berbuat dosa dan kekufuran. Surah Nuh ayat 26 dan 27. Demikianlah syariat terdahulu. Ketika sebuah kaum melakukan dosa dan melampaui batas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azabnya langsung di dunia dengan membinasakan mereka. Lihatlah kaum 'Ad umat Nabi Hud alaihi salam ketika mereka ingkar dan terus-menerus menyombongkan diri, Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka dengan angin topan. Umat Nabi Lut alaihi salatu wassalam, Allah buat mereka binasa dengan menghujani batu api dari langit, kemudian membalikan bumi yang mereka pijak. Kemudian ada bangsa Madian, umat Nabi Syuaib. Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan mereka dengan suara guntur yang menggelegar, sehingga mereka tewas seketika, seolah-olah tidak pernah ada orang yang tinggal di daerah itu sebelumnya. Kemudian pula ada Fir'aun, kemudian Qarun dan lain sebagainya. Allah segerakan azab mereka di dunia dan nanti azab yang lebih besar di akhirat kelak. Teman-teman yang dirahmati Allah, berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah subhanahu wa ta'ala utamakan atas umat lainnya, Allah tunda azabnya di akhirat kelak dan memperpanjang masa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berfikir dan bertaubat. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala lakukan dengan hikmah dan ilmunya, dan hendaknya kita bersyukur atas hal ini. Dan akhirnya azab yang mereka, yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam nantikan itu datang. Langit kemudian menurunkan air yang sangat deras, dan bumi pun mengeluarkan air yang melimpah. Bumi pun menjadi lautan yang sangat besar, yang ombaknya saja setinggi gunung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahiya tajri bihim fi maujin kaljibal." Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Surah Hud ayat 42. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir untuk kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang membangkang terhadap Nabi Nuh dan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.